Sebelumnya di Dark Knight's Metal, sebuah tangan tiba-tiba keluar dari lambang kelelawar tersebut yang langsung meraih Clark yang berada di depannya. Dan sesaat kemudian terungkap kalau ternyata tangan tersebut adalah tangan dari Barbatos. Tapi ketika mereka sudah sangat dekat, siluet dari Batman tiba-tiba berubah menjadi siluet dari Doomsday yang ternyata Batman di depannya adalah The Devastator, salah satu dari ketujuh Dark Knights Barbatos. Batman Who Laughs dan kedua Robinnya tiba-tiba menerobos masuk ke dalam Oblivion Bar. Melanjutkan dari video sebelumnya, cerita kali ini dibuka dengan selembar halaman dari sebuah buku yang menceritakan perjalanan para Justice League mencari Nin Metal dengan narasi dari Dream of the Endless yang memberitahu tentang adanya sebuah perpustakaan yang berisikan banyak cerita yang tidak boleh diceritakan, sebuah cerita mustahil yang ditakdirkan untuk hanya berada di dalam mimpi, dan jika cerita tersebut sampai terjadi, maka semua isi di dalam perpustakaan tersebut akan mulai terbakar dan dunia juga akan ikut terbakar bersamanya. Berpindah menuju Dark Multiverse, 3 versi jahat dari Superman terlihat membangunkan Batman dari menara hitam, tempat di mana Barbatos menarik energi dari tubuh Superman. Batman yang baru sadar pun seketika bingung karena ketiga Superman tersebut terlihat baik kepadanya, tapi ia tetap menyadari jika ketiga Superman tersebut bukanlah Superman yang ia kenal. Setelah itu, Superman yang memakai setelan Lex Luthor memberitahu Batman jika sekarang mereka sudah tidak lagi membutuhkannya karena Batman telah berhasil memancing Superman dan menjadikannya baterai bagi menara Barbatos. Dan Superman Luthor juga memberitahu Batman jika sekarang kegelapan mulai perlahan menyelimuti dunianya, dan ketika Prime Earth telah tenggelam dalam kegelapan, maka makhluk-makhluk dari Dark Multiverse dapat melangkah masuk ke sana dan mengklaim dunia tersebut untuk mereka. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada Batman, ketiga Superman tadi berniat untuk membawa Batman ke tempat paling dalam dari Dark Multiverse dan menjauhkan Batman dari Superman-nya. Namun, belum sempat para Superman tersebut membawa Batman, Batman yang sadar jika Superman di sekitarnya adalah hasil dari ketakutan Superman, yang salah satunya adalah hasil dari ketakutan Superman kepadanya, langsung merebut sarung tangan yang dikenakan oleh Superman berarmor Batman, yang ternyata sarung tangan tersebut adalah salah satu senjata mematikan milik Batman yang ia sebut sebagai Five Finger Death Punch, sebuah senjata yang ia rancang untuk melawan Superman yang berisikan 4 batu Kryptonite. Batman pun langsung mengancam ketiga Superman tersebut menggunakan sarung tangannya, dan selagi mengancam mereka, Batman berusaha untuk membangunkan Superman-nya yang telah menjadi baterai bagi Barbatos. Tapi karena ketiga Superman tersebut tahu jika Batman tidak akan berani menggunakan sarung tangannya karena efeknya juga akan berimbas kepada Superman-nya, langsung berusaha untuk menyerang Batman. Dan saat para Superman tersebut melesat ke arahnya, Batman mulai menyadari maksud dari pesan yang dulu Dream katakan, yang ternyata adalah sebuah metafora, bukan hanya idiom belaka. Batman yang sadar jika Black Sun yang Dream maksud adalah momen di mana Superman menjadi baterai bagi Barbatos, langsung meminta bantuan kepada Dream seperti pesan yang dulu dikatakannya. Dan sesaat kemudian, Batman tiba-tiba menghilang bersama Superman tepat sebelum para Superman versi jahat berhasil menangkapnya. Sementara itu, di pusat multiverse yaitu Rock of Eternity, tim dari Wonder Woman yang terdiri dari Wonder Woman, Dr. Fate, dan Kendra terlihat sedang bertarung dengan Seven Deadly Sins yang merupakan penjaga dari Rock of Eternity, yang membuat Dr. Fate seketika bingung karena seharusnya para Seven Deadly Sins menyambut kedatangan mereka karena misi mereka bertujuan untuk menyelamatkan alam semesta. Kendra yang melihat Dr. Fate kebingungan pun agak sedikit mengejeknya, yang membuat Wonder Woman langsung mempertanyakan Kendra kalau memang dia tidak setuju dengan misi ini, kenapa Kendra memutuskan untuk ikut bersama mereka. Perdebatan pun langsung terjadi di sana, dan di tengah-tengah perdebatan tersebut, Dr. Fate memberitahu mereka jika ia merasakan dark energy di Rock of Eternity, yang membuat Kendra semakin yakin jika mereka tidak seharusnya melakukan semua ini. Melihat Kendra yang sangat yakin jika misi mereka ini pada akhirnya akan gagal, Wonder Woman pun langsung bertanya kenapa ia sangat yakin, dan dengan ekspresi yang sedih, Kendra memberitahu mereka jika tempat inilah persinggahan terakhir Carter sebelum ia menghilang dalam kegelapan. Dan mungkin Nin Metal yang dirasakan Dr. Fate saat berada di Oblivion Bar adalah gada milik Carter.
Mendengar penjelasan Kendra, Dr. Fate pun agak sedikit mempertanyakannya kenapa dia tidak menghancurkan gada milik Carter yang terbuat dari nin metal seperti nin metal lain yang ia hancurkan. Kendra pun memberitahu jika ia merasa takut dan ia juga merasakan kehadiran Barbatos di dalam dirinya yang berkata jika semuanya pasti akan kembali ke dalam kegelapan. Dan dengan begitu, dirinya tidak seharusnya berada di sini karena jika perkiraannya benar, maka sesuatu pasti akan terjadi kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Wonder Woman pun langsung meyakinkan Kendra jika mereka akan menghadapinya bersama-sama. Tapi tak lama kemudian, Aquaman tiba-tiba menghubungi Wonder Woman untuk memberitahunya jika dia dan Deathstroke menemukan para penjaga dari makam raja pertama Atlantis, yaitu Raja Arion, telah dibunuh secara brutal. Dan karena hal tersebut, Aquaman pun langsung bertanya apa yang telah terjadi kepada ikan yang ada di sana. Dan ikan tersebut memberitahu Aquaman jika kegelapanlah yang melakukan semua ini. Ketika Aquaman sedang berbicara dengan ikan tersebut, Deathstroke tiba-tiba menghujamkan pedangnya ke kaca penutup dari makam Raja Arion yang membuat Aquaman seketika marah kepadanya dan berniat untuk menyerang Deathstroke dengan trisulanya. Tapi dengan santai, Deathstroke menyuruh Aquaman untuk melihat lubang yang baru saja dia buat, yang ternyata ada sebuah lubang yang sangat dalam di makam Raja Arion, dan Deathstroke memberitahu jika ia merasakan kehadiran nin metal di lubang tersebut. Mendengar ucapan Deathstroke, Aquaman pun langsung menghubungi Wonder Woman untuk memberitahunya jika ia akan mematikan komunikasi untuk sementara karena mereka akan menyusuri lubang yang ia temukan di makam Raja Arion. Mendengar laporan Aquaman, Wonder Woman pun langsung bertanya status tim yang lain, dan Hal Jordan yang sudah berada di Tanagar Prime langsung memberitahu Wonder Woman jika timnya sedang menuju ruang tahta untuk meminta nin metal yang ada di sana. Mendengar laporan tersebut, Wonder Woman pun meminta Hal untuk mendapatkannya bagaimanapun caranya, dan Hal berkata jika ia mengerti, dan setelah itu ia pun melanjutkan perjalanannya. Dan selagi dalam perjalanan, Hal Jordan yang selama ini tidak mengetahui letak keberadaan Tanagar Prime langsung menanyakan hal tersebut kepada Mr. Terrific, dan Mr. Terrific menjelaskan jika Tanagar Prime dibuat berdasarkan konsep Fast Presence, yaitu dibuatnya planet di atas gas bintang zombie yang membuatnya bisa muncul di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Tapi penjelasan Mr. Terrific membuat Hal kembali bertanya-tanya kenapa The Guardian tidak memberitahunya tentang konsep tersebut. Mr. Terrific pun mulai menjelaskan panjang lebar, tapi Hal yang tidak ingin ambil pusing langsung melupakan pertanyaannya tadi karena mereka harus segera mendapatkan nin metal. Tak lama kemudian mereka pun sampai di ruangan tahta dan mendapatkan sambutan dari Oni Marsin, sang Raja Tanagar yang dulunya adalah musuh besar bagi ras Tanagarian. Setelah sambutan tersebut, Mr. Terrific pun langsung menyatakan maksud kedatangannya ke Tanagar Prime, tapi Oni Marsin berkata jika ia telah mengetahuinya karena sebenarnya dialah yang telah memancing mereka semua untuk datang ke sini karena seluruh nin metal yang ada di kerajaannya telah habis ia konsumsi dan sekarang menjadi bagian dari dalam tubuhnya, dan itulah yang memancing mereka semua untuk datang ke sini. Onimar juga sedikit memberitahu mereka bagaimana ia yang dulu adalah musuh besar Tanagar sekarang bisa menjadi Raja Tanagar yang ternyata berkat bantuan dari Starro the Conqueror. Mr. Terrific yang percaya jika dulu dia telah membunuh Starro pun seketika terkejut, tapi Starro langsung mengejek Mr. Terrific yang berhasil tertipu serta memberitahunya setelah pertarungan mereka dulu, dia menumbuhkan lagi tubuhnya dari sepotong tentaklaunya yang meledak akibat pertarungan mereka. Dan Starro juga memberitahu sejak pertarungan tersebut, dia tidak perlu lagi menggunakan sporanya untuk mengendalikan orang-orang karena sekarang yang ia butuhkan hanyalah mata dan pikirannya. Melihat kehadiran Starro, Mr. Terrific pun meminta Oni Marsin untuk mendengarkannya karena jika Barbatos berhasil menenggelamkan bumi dalam kegelapan, maka planet lain termasuk Tanagar juga akan ikut tenggelam dalam kegelapan. Tapi mendengar ucapan Mr. Terrific, Oni Marsin langsung meremehkan ucapannya karena ras Tanagarian telah menyadari ancaman Dark Multiverse sejak ribuan tahun yang lalu. Dan karena itulah, ilmuwan Tanagarian telah mendesain sebuah senjata yang disebut sebagai The Phoenix Cannon. Dan meriam tersebut telah menargetkan inti bumi selama bertahun-tahun. Dan ketika ia pertama kali menjabat sebagai Raja Tanagar, ia pernah berniat untuk menghancurkan bumi dengan meriam tersebut. Tapi sekarang, ia memiliki tujuan yang lebih besar, dan serpihan terakhir yang ia butuhkan adalah telur Plastic Man.
Setelah itu Onimar langsung memerintahkan para penjaga untuk mengambil telurnya, dan ketika para penjaga sedang berusaha untuk menangkap Hal dan Mr. Terrific, Hal yang berusaha untuk melawan dibuat kebingungan karena ia tidak bisa menggunakan cincinnya. Starro pun langsung memberitahu Hal jika ia telah memperlambat otaknya untuk mencegahnya menggunakan cincinnya, tapi Hal yang mendengarnya langsung menyangkal perkataan Starro dan mengklaim willpowernya lebih kuat. Namun sesaat kemudian Hal Jordan sudah mulai kesulitan untuk berpikir meskipun hanya untuk merangkai kata-kata. Kembali ke Superman dan Batman, setelah meminta bantuan kepada Dream sebelumnya, Superman dan Batman dibuat kebingungan karena mereka tiba-tiba berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Tapi sesaat kemudian, sebuah sumber cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka yang ternyata adalah Dream of the Endless. Melihat Dream tiba-tiba datang, Batman pun seketika marah karena Dream tidak membantu mereka untuk mencegah semua ini terjadi. Tapi ketika sudah terjadi, Dream malah tiba-tiba datang membantu mereka. Batman pun langsung menanyakan alasannya kepada Dream, dan Dream langsung mengirim mereka menuju The Dreaming atau alam mimpi sambil memberitahu mereka jika kali ini masalahnya lebih personal dibandingkan sebelumnya. Sesaat kemudian mereka berdua sudah berada di sebuah perpustakaan, dan meskipun mereka berdua tidak mengetahui perpustakaan tersebut, tapi mereka sangat familiar dengan tempat tersebut. Dream pun langsung memberitahu jika mereka sering datang ke sini karena tempat ini adalah The Dreaming atau alam mimpi, tempat di mana mereka berada saat mereka tertidur. Mendengar ucapan Dream, Superman pun langsung bertanya soal buku-buku yang ada di sekitar mereka, dan Dream menjelaskan jika buku-buku tersebut adalah buku-buku milik Lucien, dan bagian ini adalah tempat penyimpanan cerita mustahil yang hanya boleh berada di dalam mimpi, seperti yang dijelaskan Dream di awal video. Namun, karena Barbatos telah membuat cerita mustahil tersebut menjadi nyata, hal tersebut pun membuat perpustakaan mulai terbakar, dan jika ini terus berlanjut, maka semua mimpi akan habis terbakar bersama cerita yang ada di perpustakaan. Mendengar ucapan Dream, Superman pun memintanya untuk bergabung dengan mereka. Namun Dream lagi-lagi menolaknya, tapi dia bisa memberikan mereka senjata terkuat yang pernah diciptakan, yaitu cerita. Dream pun langsung menceritakan bagaimana semesta tercipta, yang diawali dengan munculnya sang pencipta atau perpetua dari kegelapan yang menciptakan dua eksistensi yang berlawanan, yaitu matter atau monitor dan antimatter atau antimonitor untuk mengawasi apa yang telah diciptakan. Dan bersama mereka juga muncul eksistensi ketiga, yaitu dark matter atau Alpheus yang ditugaskan untuk mengawasi apa yang akan diciptakan. Dan Alpheus atau dark matter tinggal di sebuah alam yang disebut sebagai The World Forge atau sekarang mereka sebut sebagai Dark Multiverse untuk menciptakan dunia-dunia baru dari harapan atau ketakutan orang-orang. Dan ketika dunia tersebut cukup stabil untuk hidup, maka dunia tersebut akan dikirim menuju Orrery of World dan menjadi bagian dari multiverse. Tapi jika dunia tersebut tidak stabil, maka dunia tersebut akan dihancurkan oleh The Great Dragon milik Alpheus, yaitu Barbatos, untuk mengembalikan energinya ke The World Forge. Namun, pada suatu titik, Barbatos mengkhianati Alpheus dan membunuhnya, serta membiarkan dunia yang tidak stabil masih berada di The World Forge, yang membuat alam tersebut mulai diselimuti oleh kegelapan. Dan Dream melanjutkan, walau Superman sudah tidak menjadi baterai bagi Barbatos, tapi posisi universe mereka yaitu Prime Earth telah menjadi cosmic membran layaknya Phantom Zone, dan jika Barbatos bisa melewatinya, maka dia akan mampu membawa semua mimpi buruk dari Dark Multiverse menuju ke universe mereka. Dan jika mereka masih memiliki harapan untuk menghentikan Barbatos, maka harapan tersebut terletak di The World Forge, tempat keberadaan logam paling murni yang lebih kuat dari Nin Metal. Tapi mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mendapatkannya sebelum metal tersebut juga menghilang bersamaan dengan jatuhnya The World Forge ke dalam kegelapan. Mendengar hal tersebut, Batman pun langsung bertanya bagaimana jika The World Forge telah jatuh ke dalam kegelapan, dan dengan ekspresi yang sedih, Dream berkata kepada mereka jika itu terjadi, maka semuanya akan menghilang. Mendengar ucapan Dream, Superman pun lagi-lagi meminta bantuan kepadanya, dan Dream berkata jika ia bisa membuatkan jalan menuju Dark Multiverse, tapi mereka harus berjalan ke sana dengan harapan, karena jika tidak, maka mereka akan tersesat di Dark Multiverse. Superman yang mendengarnya pun berterima kasih kepada Dream dan langsung mengajak Batman untuk pergi menuju Dark Multiverse, tapi Batman berkata jika ia tidak bisa karena setelah terperangkapnya ia di Dark Multiverse, Barbatos telah memperlihatkan semua kesalahannya, dan sejak saat itulah dirinya sudah tidak memiliki lagi harapan di dalam dirinya.
Mendengar ucapan Batman, Superman pun langsung berkata jika itulah tujuan dari Barbatos, tapi itu semua adalah sebuah kebohongan karena Batman selalu memberikan harapan bagi orang lain. Superman pun langsung memaksa Batman untuk ikut bersamanya dan mencoba untuk meyakinkan Batman jika ia pasti memiliki harapan di dalam dirinya yang dapat menolong mereka untuk menyelamatkan dunia mereka. Mendengar ucapan Superman, Batman yang mulai teringat akan keluarganya pun mendapatkan secercah harapan, dan melihat hal tersebut, Superman langsung menarik Batman ke portal yang dibuat Dream, dan mereka pun memulai perjalanan mereka menuju The World Forge atau Dark Multiverse. Sementara itu di Rock of Eternity, Wonder Woman yang tidak mendapatkan laporan terbaru dari tim lain mencoba untuk menghubungi mereka, namun karena tim dari Hal Jordan sedang dikurung dan tim dari Aquaman sedang menelusuri lubang yang mereka temukan, ia pun tidak mendapatkan jawaban dari mereka. Karena hal tersebut, Wonder Woman pun memutuskan untuk fokus kepada misinya dan langsung bertanya kepada Dr. Fate apakah ia merasakan kehadiran gada milik Carter. Dr. Fate pun berkata jika ia merasakan sedikit keberadaannya, tapi selain itu, ia juga merasakan hal lain yang ternyata Wonder Woman juga merasakan hal tersebut. Wonder Woman pun langsung bertanya dari mana perasaan tersebut berasal, dan Dr. Fate berkata jika apa yang mereka rasakan sekarang pasti berasal dari sesuatu atau mungkin berasal dari seseorang. Mendengar ucapan Dr. Fate, Wonder Woman pun langsung menyadari jika yang dia maksud adalah Kendra, dan saat mereka menoleh ke arah Kendra, mereka melihat Kendra telah bersiap untuk melemparkan otak astral milik anti-monitor ke Rock of Eternity yang membuat mereka berdua langsung berusaha untuk menghentikannya. Dr. Fate pun mencoba untuk memperingatkan Kendra jika aksinya akan menghancurkan Dark Multiverse, tapi belum sempat Dr. Fate menyelesaikan kalimatnya, Kendra memotong perkataan Dr. Fate dan berkata jika ia telah mengetahuinya karena The Immortal Man telah mempercayakan hal tersebut kepada dirinya. Dr. Fate pun langsung berkata kembali kepada Kendra jika aksinya nanti tidak hanya akan menghancurkan Dark Multiverse, melainkan juga akan menghancurkan multiverse mereka bersama semua orang yang ada di dalamnya. Kendra yang mendengarnya pun mulai terlihat ragu-ragu, tapi ketika ia memaksakan diri untuk melempar otak astral anti-monitor, Kendra tiba-tiba terjatuh dan tak lama kemudian saat Wonder Woman mencoba untuk menolongnya, tubuh Kendra tiba-tiba berubah dan hal yang Kendra takuti sebelumnya saat akan masuk ke dalam Rock of Eternity akhirnya terjadi, yaitu bergabungnya dia ke dalam kegelapan. Setelah itu Kendra menyebut dirinya sendiri sebagai Lady Black Hawk dan Dr. Fate yang melihatnya mencoba untuk menolong Kendra, tapi sebuah petir tiba-tiba menyebar Dr. Fate dan membunuhnya yang ternyata adalah ulah dari Black Adam. Wonder Woman pun mempertanyakan aksinya tersebut, tapi Black Adam berkata kepada Wonder Woman jika ia dan Vandal Savage telah membuat kesepakatan dengan Barbatos karena mereka tahu jika Barbatos tidak akan bisa dihentikan. Setelah itu Black Adam pun meminta otak anti-monitor dari Wonder Woman, dan selagi mereka berseteru di The World Forge atau Dark Multiverse, Superman dan Batman yang baru sampai dibuat sangat terkejut karena ternyata The World Forge telah tenggelam ke dalam kegelapan. Superman yang melihatnya pun tidak percaya jika ini akan menjadi akhir dari mereka, tapi Batman sempat mengingat isi jurnal dari Carter yang bertuliskan jika The World Forge seharusnya menjadi tempat dari awal penciptaan. Tapi sesaat setelah Batman mengutip isi jurnal Carter, seseorang tiba-tiba berkata jika tulisan tersebut salah, yang ternyata orang tersebut adalah Carter Hall yang sekarang telah menjadi The Great Dragon Barbatos yang ditugaskan untuk menjaga Dark Multiverse dengan bentuk elang raksasa yang sangat mengerikan. Dan setelah itu, Carter berkata kepada Batman dan Superman jika mereka tidak akan menemukan apa-apa di sini kecuali akhir dari segalanya.